amandemen ini bermasalah. Karena dia dulu mengatakan Bang Ridwan Saidi itu nomenklaturnya nggak dikenal. Dulu kan ada ketetapan dan ada keputusan. Iya. Amandemen ini apa nama judulnya? Nggak ada tuh. Nggak ada. Bukan ketetapan MPR. Bukan ketetapan, bukan juga. keputusan Makanya MPR. harus dibuat, iya. ditambah. Jadi adalah yang ketiga itu adalah perubahan Undang-Undang Dasar. Amandemen. Nah, perubahannya menyimpang, terlalu besar, terlalu banyak. Dan ini tidak bisa kita kategori lagi kan Undang-Undang Dasar yang 45. Ini Undang-Undang Dasar baru isinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dan Ahmad Yani Channel. Sore ini kita jumpa lagi untuk bincang-bincang tentang negara kita. Di sini kita akan membahas Maklumat Jogja ya, bersama dengan alumni Universitas Gadjah Mada yang mengeluarkan maklumat terkait dengan krisis konstitusi di negara kita. Ini sudah beberapa kali dibahas, tetapi hari ini makin ramai isunya, makin terus berkembang. Jadi memang pemerintahan sekarang kita, negara kita ini sudah beberapa kali terjadi perubahan atau mungkin kedaruratan. Pertama darurat government institution, kemudian ada makar terhadap ideologi Pancasila, kemudian juga ada makar konstitusi, kemudian juga ada maklumat Yogyakarta ini mengeluarkan solusi untuk penyelamatan atau mengatasi krisis darurat konstitusi ini. Ya, untuk membahas ini kita akan ketemu dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Bapak Dr. Ahmad Yani SH yang kebetulan pakar hukum tata negara. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kira-kira? Kang Heri, masalah maklumat Jogja ini dia merupakan resultante sebenarnya dari pikiran-pikiran yang berkembang sebelumnya. Kalau kita mau tahu, memang ini terjadi dua arus besar pada waktu setelah kita reformasi. Tapi memang ada yang menyimpangkan semangat reformasi itu loh. Ada kepentingan hidden agenda orang menenggarai, ada kepentingan kepentingan asing masuk di dalam konstitusi kita. Memang setiap ada perubahan revolusi atau reformasi biasanya diikuti dengan perubahan konstitusi, itu dimanapun lumrah. Nah, memang kalau kita mau lihat ke belakang, amanat dari perubahan atau reformasi itu hanya merubah Undang-Undang Dasar itu terbatas. Satu, merubah Undang-Undang Dasar itu hanya perubahannya itu pada waktu itu menganggap Presiden Soeharto berkuasa berkali-kali, ya kan, bisa tanpa batas itu, maka harus dibatasi. Itu filosofinya. Walaupun saya tanya betul kepada orang yang terlibat pada waktu penyusunan atau orang yang penyusunan Undang-Undang Dasar 45, bukan sebelumnya, pada tokoh-tokoh bapak-bapak kita dahulu, sebenarnya memang kenapa tidak dijelaskan pada masa jabatan presiden di Undang-Undang Dasar lama kita itu, memang semangatnya adalah dua itu adalah masanya presiden memegang jabatan 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali. Maksudnya setelah masa jabatan yang pertama itu, artinya memang 2 term dia, tidak boleh lebih dari 3 term. Itu semangat betul pada waktu itu. Cuman memang tidak dituliskan secara eksplisit. Itu yang pertama. Yang kedua, dan tidak pernah terbayang oleh pendiri bangsa ini, orang yang berlama-lama memimpin bangsa ini, memegang amanah, itu nggak ada terbayang. Nggak kepikiran. Nggak kepikiran mereka kebayang seperti itu. Nah, mulai ini menyimpang ini, sebenarnya bukan orde sekarang saja. Sejak adalah Bung Karno, ya kan, mengambil kekuasaan tunggal. Ya, itulah mendaulat menjadi presiden seumur hidup. Yang seperti itu. Tapi kan akhirnya tumbang. Ya kan? Presiden Soeharto juga 32 tahun akhirnya tumbang seperti itu. Nah, akhirnya kita dengan euforia yang luar biasa tanpa mengendapkan dengan kemarahan. Nah, ini di Islam juga nggak boleh. Kita itu tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan kita marah. Atau benci. Makanya pada waktu kita emosi betul, ini hadis ya. Kalau kita sedang marah, maka kita disuruh berwudu untuk menenangkan. Maka disuruh sholat sunnah. Atau kalau kita lagi berdiri disuruh duduk. Kalau kita duduk disuruh berbaring.
agar kepanasan otak emosional kita itu berhenti seketika. Tapi memang pada waktu itu semangat reformasi kita yang mengebu-ngebu terus ada masuk di dalam, itulah merubah total undang-undang dasar kita itu seperti itu. Itulah yang dikritik dan saya juga menyetujui. Gerakan yang mempersoalkan ini bukan baru sekarang. Saya ingat betul pada waktu itu almarhum Ridwan Saidi, ya kan, Amin Aryoso, saya termasuk ikut diskusi inten pada waktu itu mempersoalkan amandemen ini. Bahkan kita dulu sempat debat antara kelompok amandemen dan kelompok yang anti amandemen. Ya itu difasilitasi suara pembaruan atau sinar harapan, saya lupa udah. Itu head to head itu perdebatan. Bahkan Bang Ridwan Saidi itu luar biasa, dia menemukan kalau mau jujur amandemen ini bermasalah. Karena dia dulu mengatakan Bang Ridwan Saidi itu nomenklaturnya nggak dikenal. Dulu kan ada ketetapan dan ada keputusan. Iya. Amandemen ini apa nama judulnya? Nggak ada tuh. Bukan ketetapan MPR. Bukan ketetapan, bukan juga. keputusan Makanya MPR. harus dibuat, Iya. ditambah. Jadi adalah yang ketiga itu adalah perubahan undang-undang dasar. Amandemen. Nah, perubahannya menyimpang, terlalu besar, terlalu banyak. Dan ini tidak bisa kita kategori lagi kan undang-undang dasar yang 45. Ini undang-undang dasar baru isinya itu. Makanya walaupun tetap namanya tetap memakai 45. undang-undang 45. Isinya udah berubah semua. Bahkan Profesor Gimli itu menyatakan hampir berapa ratus % berubah total seperti itu. Nah, kalau kita amandemen sesungguhnya pasal lama itu masih melekat, tidak terlalu perubahannya. Amandemen pasal mana aja yang di amandemen itu. Iya. Soalnya namanya kan menjadi 2000. Ada hal yang paling mendasar. Kesepakatan the founding father kita, pendiri republik kita ini itu dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya kan, semangatnya itu bahwa demokrasi kita itu demokrasi yang berkedaulatan rakyat itu berdasarkan itu di Undang-Undang Pembukaan Undang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan kemanusiaan yang adil beradab, berdasarkan persatuan Indonesia, berdasarkan kerakyatan yang oleh hikmah, kebijaksanaan, permusyawaratan, perwakilan dan keadilan. Itulah kedaulatan rakyat kita itu adalah dalam rangka mengimplementasikan 5 prinsip atau 5 sila kita itu sendiri seperti itu. Ini Maklumat Jogja juga sudah menawarkan ada beberapa opsi untuk mengatasi krisis darurat. Nah, jadi Jogja ini saya harus saya koreksi juga kawan-kawan ini. Ini kan diprofesor oleh 3 orang profesor. Ini sahabat saya. Satu Profesor Sofian Effendi, ya kan? Yang kedua ada Kailan. Yang ketiga Prof. Rahman. Prof. Rahman ini salah satu kami. Nah, oleh karena pada waktu kita mendeklarasikan koalisi aksi menyelamatkan, kita juga menyatakan kiblat bangsa ini sudah dilampaui atau sudah menyimpang. Sudah menjauh ya. 10 tahun rejim Jokowi ini sudah jauh menyimpang dari apa yang diinginkan. Contoh Pak Edi. Jelas-jelas di pembukaan Undang-Undang Dasar, jelas-jelas di Pancasila kita, sistem demokrasi kita itu adalah ada nilai, ada value yang tinggi, ada hikmah, ada kebijaksanaan. Jadi demokrasi kita itu adalah demokrasi yang berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan. Itulah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan itu. Nah, ternyata kan kita dipilih langsung. Bahkan yang menyatakan kan pelaku perubahan ini menyatakan bahwa Majelis Permusyawaratan mempunyai kewenangan, nih kan? Tapi kewenangannya itu kan bukan kedaulatan di tangan rakyat, tapi dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan. Itu kan dulu. Ya. Kalau sekarang nggak, kewajiban kedaulatan diselenggarakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu aturannya, regulasinya, tapi lembaganya menjadi masalah. Contoh, dulu MPR itu yang memilih presiden. Di tempatnya lah MPR ini ada yang dipilih, ada yang diangkat. Walaupun rejim Orde Baru menyimpang. Seharusnya kan yang utusan golongan, utusan daerah itu ada representasi. Iya kan, representasi sultan dan lain sebagainya, tokoh-tokoh. Golongan itu golongan yang ada di Indonesia yang memang tidak mungkin ikut pemilu. Kalau dia ikut pemilu ya mungkin mereka nggak terpilih, golongan-golongan minoritas dan lain sebagainya. Jadi yang diinginkan oleh the founding father, semua unsur anak bangsa ini tidak boleh tertinggal, tidak boleh terpinggirkan dalam menentukan, karena sistem kita presidensial dalam rangka memilih presiden, Pak Eri. Nah, tapi kan akhirnya dicoret untuk dipilih langsung. Dipilih langsung ini menurut saya melanggar
Yes. sila keempat kayak gitu loh. Betul, betul, Ya betul, kan? betul. Kita tidak ada yang namanya dalam permusyawaratan dan perwakilan itu. Nah, ini yang menurut saya banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Iya. Pasal 33. Pasal 33 itu ada kontradiktif. Di satu sisi pasal 33 itu bagaimana azas ekonomi Pancasila tapi dibenturkan dengan azas kapitalisme. Di situ ada market kan? Betul, betul. Di situ loh. Dan belum lagi yang lain-lain. lain-lain. Jadi menurut saya memang ini problem, Pak Eri. Ini problem betul. Nah, dan ini menyangkut juga banyak masalah. Saya setuju dilakukan seperti kita kembalilah kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebagaimana nanti mungkin kita Mas Sumi juga seperti itu ya. Kita putuskan kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebagaimana Undang-Undang Dasar yang ditetapkan pada Piagam Jakarta 22 Juli yang dikuatkan kembali yang 18 Agustus yang diperkuat kembali berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1999. Kalaupun mau ada perubahan kita nggak boleh juga anti perubahan. Tapi perubahannya jelas amandemennya itu tidak seperti sekarang ini kebablasan. Betul, betul. Ya kan? Bagaimana dulu kan jelas syarat presiden itu orang Indonesia asli. Tapi dengan berubah boleh orang untuk orang-orang nggak jelas. Jangan sampai kejadian kayak wali kota Filipina, Manila. Ketangkap dia kan di Indonesia, ternyata asal usulnya tidak jelas dari China. Nah, jangan sampai kita nanti ada presiden Republik Indonesia ini asal muasalnya nggak jelas. Pilkada pernah terjadi itu di daerah NTT atau di mana itu ternyata dia adalah warga negara Amerika kan dibatalkan. Dibatalkan, betul. Nah, ini menurut saya berbahaya demi kelangsungan kehidupan bangsa ini, Pak Eri. Gitu. Oke, terima kasih. Pak. Jadi kita menyetujui ya kan semangat yang namanya maklumat Jogja ini untuk betul mengembalikan lagi kepada cita-cita proklamasi kita. Spirit proklamasi kita yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang 45. Undang-Undang dasar kita yang betul-betul disusun oleh the founding parents kita. Kalaupun mau ada perubahan, boleh perubahan. Kita nggak anti. Cuman jangan merubah total, jangan merubah prinsip yang mendasar itu. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa Mas Sumi TV dan Ahmad Yani Channel, kita sudah dengar tadi bagaimana uraian dan pembahasan dari Pak Ahmad Yani, pakar hukum tata negara terkait dengan krisis konstitusi kita. Ini kita berharap sekali kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu perjuangannya. Kalaupun misalnya ada perubahan atau amandemen yang betul-betul masuk akal gitu ya. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.